Shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo. Hadir bersama dengan kita di sini Bapak Petrus, selamat malam Pak Petrus. Juga Bapak Yosef, selamat malam Pak Yosef. Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita hadir di sini, kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita akan menyegarkan iman kita melalui pujian dan firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Sebelum kita akan mulai acara pemahaman Alkitab, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang kami lalui. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini, kami bersama-sama menyerahkan diri kami Tuhan untuk diperbaharui di dalam kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kasih dan karunia supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon Engkau menolong agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bagai Raja Wali. Saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus. Kami persilahkan.
Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Pak Yosep untuk waktunya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pemahaman Alkitab malam hari ini, marilah kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, pada malam hari ini, hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu untuk mengaturkan puji dan syukur kami. Bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu, kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pemahaman Alkitab pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong hadir di tempat ini, sucikan tempat ini, jauhkan tempat ini dari roh-roh jahat yang akan mengganggu ya Tuhan. Dan berkati Tuhan untuk MC, untuk pemain musik dan untuk tim multimedia yang membantu dalam pemahaman Alkitab ini ke dalam tangan kuasa-Mu sehingga dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan mampukan hamba-Mu ini yang akan mengantarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami semua, supaya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam langkah hidup kami selanjutnya ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman Alkitab pada malam hari ini akan diambilkan dari Kitab Keluaran 15 dalam Perjanjian Lama, Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 3. Akan kami bacakan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap perjalanan hidup kita pasti ada seorang atau bahkan beberapa orang yang sangat berjasa dan memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Pada mungkin waktu kita terpuruk, dalam kesusahan, banyak sekali kesusahan ya, tentang ekonomi, tentang hal-hal yang mungkin dipandang kita nggak mampu untuk menyelesaikannya. Dan yang umum kita diberi pertolongan oleh seseorang yaitu di bidang pendidikan misalnya. Kita telah disekolahkan oleh orang tua kita, bahkan ada orang yang menyekolahkan kita. Orang itu bukan merupakan keluarga kita, tapi dia peduli dengan kita untuk menyekolahkan kita. Dan penolong itu bisa aja dianggap sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita. Dan itu sah-sah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dengan bangsa Indonesia yang telah berjuang selama ratusan tahun untuk merdeka. Dan itu adalah hasil perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa untuk mencapainya. Bagi bangsa Indonesia, ada momen atau hari yang
untuk memperingati perjuangan pahlawan itu. Seperti di bulan ini ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besok tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Itu adalah sebuah bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk negara Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pahlawan itu? Bagaimana setiap orang yang disebut sebagai pahlawan, dan apakah kita bisa disebut sebagai pahlawan? Seorang pahlawan pada dasarnya seperti yang telah saya utarakan tadi, adalah seseorang yang telah berjasa melakukan sesuatu kepada orang lain. Itulah mengapa seorang guru yang mengajar kita, yang pernah mengajar kita di sekolah, itu bisa disebut pahlawan. Yang umumnya kita menyebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dan karena guru-guru yang mengajar kita itu telah memberikan ilmunya yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, dan kita praktekkan untuk kehidupan kita selanjutnya, baik sekarang dan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ada orang yang menganggap seseorang itu kita anggap pahlawan, ada seseorang yang menganggap itu bukan pahlawan. Contohnya seperti Pangeran Diponegoro misalnya, bagi pihak Indonesia dianggap itu pahlawan. Akan tetapi di pihak Belanda, beliau adalah sebagai musuh dan itu sebagai penjajah untuk Belanda. Di balik itu semua kita bersyukur memiliki seorang pahlawan yang sangat luar biasa, yang selalu melindungi, menuntun di setiap langkah hidup kita. Dan sang pahlawan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Gambaran yang paling jelas adalah dalam bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu ketika Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di dalam ayat 1 tadi. Hal ini karena sebelumnya Tuhan sudah membuat mukjizat dengan cara membelah Laut Merah dan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika pasukan-pasukan bangsa Mesir mencoba menyeberang dan sampai di tengah Laut Merah, dan atas bantuan dan kuasa Allah, laut itu menutup dan menenggelamkan tentara Mesir beserta kereta, kuda dan penunggangnya, seperti yang dituliskan dalam ayat 1 tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita harus menjadikan Tuhan sebagai pahlawan kita. Tuhan bukan hanya seperti pahlawan yang sudah gugur, yang hanya dapat kita kenang seperti pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, kita kenang di tanggal 10 November ini. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dari dulu, sekarang, dan hingga masa yang akan datang. Keagungan dan anugerah Tuhan Allah yang kita rayakan tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa alasan mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai pahlawan kita. Yang pertama, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang tinggi luhur. Tinggi luhur dalam hal ini berarti bahwa Tuhan itu memang posisinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada hal di seluruh jagat raya ini yang melebihi Tuhan Allah yang kita sembah. Dalam hal kebesaran dan kuasa, kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang benar, yaitu posisi yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, seperti pada ayat 2.
Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita di saat-saat terkelam dan di dalam kehidupan kita. Karena Dia akan hadir ketika kita meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan takut akan apapun juga karena Tuhan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pun harus menjadikan Tuhan sebagai pokok dari pujian mazmur kita. Ketika kita bernyanyi dan memuji Tuhan, itu berarti kita menempatkan Tuhan sebagai mazmur kita, yaitu sebagai pusat pujian dan penyembahan kita. Yang ketiga, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Seorang akan menganggap orang lain sebagai pahlawannya ketika orang tersebut mampu menyelamatkan diri dari kondisi yang sulit, bahkan menyelamatkan dari kematian, seperti halnya Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Seperti contohnya seorang petugas pemadam kebakaran yang menyelamatkan seseorang dari kepungan api misalnya. Pasti kita akan menganggap petugas tersebut adalah pahlawan bagi orang tersebut. Dan pastinya kita wajib menganggap Tuhan sebagai pahlawan kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian akibat dosa dan telah memberikan kehidupan kekal kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus telah menjadi pahlawan karena memang pada dasarnya Tuhan adalah pahlawan yang selalu siap sedia menolong kita. Bahkan di waktu kita susah, gembira, ataupun pada waktu kita mungkin tidak mengharapkan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu berseru dan minta tolong kepadanya. Tuhan adalah pahlawan perang kita. Yang artinya bahwa Tuhan selalu membantu kita di dalam peperangan kita melawan si jahat. Ketika Tuhan ada di sisi kita, maka Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Jadikan Tuhan Yesus menjadi pahlawan perang kita, dalam tanda kutip, pahlawan perang kita berarti banyak sekali hal-hal duniawi ya, yang mungkin mengganggu kita untuk bisa jauh dari Tuhan, misalnya seperti karena uang, karena kekayaan, posisi, karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Dan jadikan Tuhan adalah pahlawan untuk langkah hidup kita dan topangan hidup kita. Dan marilah kita menjadi pahlawan iman kita di dalam kehidupan kita sendiri dan menjadi pahlawan iman di dalam lingkungan kita. Demikian firman Tuhan, semoga firman ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan semoga bisa menjadi berkat dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kami serahkan ke MC, Mbak Ayu, marilah kita berdoa syafaat akan kami hantarkan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengaturkan puji dan syukur kami karena Engkau telah pimpin pada pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Sabtu Mulia ya Tuhan, tolong beri berkat dan semoga rumah-Mu ini dapat menjadi saluran berkat dan untuk menjadi saluran menumbuhkan iman kami ya Tuhan, jemaat GKJ Sabtu Mulia ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk hamba-hambamu di jemaat di GKJ Sabtu Mulia ini. Tolong beri kesehatan dan tolong Tuhan jauhkan dari penyakit-penyakit ya Tuhan. Apalagi dalam hari-hari ini masih banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menjadikan kami sakit ya Tuhan. Bahkan virus corona mungkin sudah mereda ya Tuhan, tetapi masih ada ya Tuhan. Tolong Tuhan lindungi kami semuanya ya Tuhan, terlebih di GKJ Sabtu Mulia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi di GKJ Sabtu Mulia ini. Tolong Tuhan berkati, biarpun kami belum bisa bertemu dengan anggota-anggota ya Tuhan, tetapi kami percaya dengan tangan kuasa-Mu, dengan tangan kasih-Mu, semua pelayanan iman yang melalui komisi-komisi ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan dengan tangan kuasa-Mu, dengan tangan kasih-Mu. Semoga hamba-hamba-Mu yang sakit ini dapat beraktivitas lagi dan dapat berpelayanan lagi dan dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tolong Tuhan selalu menyertai dari elemen bawah ya Tuhan, RT hingga elemen atas Presiden ya Tuhan. Beri kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia ini sehingga bangsa Indonesia ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dhani Arianto. Semoga Tuhan beri kesehatan dan semoga Tuhan memberi kemampuan untuk bisa memimpin kami di dalam menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Dan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk TK dan SD Kristen Kartosuro Tuhan. Tolong Tuhan berkati, beri kemampuan, dan Tuhan beri berkat ya Tuhan. Semoga SD dan TK dan SD Kristen Kartosuro ini dapat berjalan, bertumbuh, dan menghasilkan murid-murid yang selalu menjunjung tinggi dan selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan menghasilkan murid-murid yang pintar, sehingga nanti dapat menjadi terang dan lilin di lingkungannya. Sebentar lagi kami juga akan meninggalkan rumah-Mu ini. Tolong Tuhan sertai Tuhan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tolong sempurnakan doa kami ini. Ampuni dosa kami di dalam kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Mbak Ayu. Terima kasih Pak Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar pada malam hari ini dapat menguatkan kita, memberkati kita di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan, di dalam kita berperang melawan si jahat. Kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir karena kita memiliki pahlawan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 339, bait pertama kita pujikan 2 kali. Majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan dekat. Raja-Mu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi janji cemerlang. Majulah sekar Kristus.
sendiri, jalan di depan, majulah iringi janji cemerlang, majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lagu ini juga memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita menapaki hari-hari ke depan. Terima kasih untuk Bapak Petrus, untuk Bapak Yosef atas pelayanannya pada malam hari ini. Jumpa kembali di acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulia minggu depan. Selamat malam, Tuhan berkati selalu. Shalom. Selamat malam.